Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezi Ramadhani Saputri, NPM S1D019047, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa grafik dan juga soal dari tugas pembentukan harga produk pertanian. Pada grafik yang pertama, ini merupakan grafik jenis pasar oligopoli, monopoli, dan juga monopolistik. Pada grafik ini terdapat garis P merupakan garis price atau harga, dan juga garis Q merupakan garis kuantitas. Semakin meningkat harga, maka akan semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Pada grafik ini, MR atau marginal revenue sama dengan MC atau marginal cost berada pada titik H, yang mana harga dipengaruhi oleh demand atau permintaan konsumen, sehingga untuk harga, jika perusahaan ingin mencapai titik maksimum, pada grafik ini terletak pada harga P3. Jika perusahaan ingin menjual produk sebanyak Q3, maka price-nya berada pada Q3, sehingga untuk surplus konsumen terletak pada wilayah di atas harga P3 di bagian ini, sedangkan untuk surplus produsen terletak pada bagian bawah, yaitu di bawah P3. Diskriminasi harga bertujuan untuk meraup keuntungan dari konsumen, yang artinya perusahaan akan mendapatkan surplus konsumen dengan harga yang berbeda. Dengan adanya derajat diskriminasi harga, maka produsen akan meningkatkan surplus produsen. Kemudian grafik yang kedua. Pada grafik yang kedua sama, yaitu memiliki garis P atau price dan juga memiliki garis Q atau kuantitas. Di mana Q1 memiliki harga P1 dan juga garis Q2 memiliki harga P2, begitupun dengan kuantitas Q3 memiliki harga P3. Sehingga didapatkan titik untuk demand-nya yaitu pada titik S, titik U, dan titik W. Itu merupakan garis demand. MC atau marginal cost sama dengan marginal MR itu akan bergeser ke kanan. Semakin ke kanan, maka harga akan semakin menurun. Kemudian ada pun grafik yang ketiga. Pada grafik ini, nilai Q total diperoleh dari Q1 dengan ditambahkan Q2, sehingga didapatkan Q total. Begitupun dengan MR1 ditambah MR2, maka akan didapatkan nilai MR total. Suatu perusahaan akan mendapatkan keuntungan maksimal jika memiliki nilai MR1 sama dengan MR2 sama dengan MC. Untuk kuantitas Q1 dengan harga P1 memiliki demand D1 pada titik B. Sedangkan untuk Q2 dengan harga P2 memiliki demand atau demand 2 pada titik F. Pergeseran grafik itu merupakan dari MR ke MR1 atau marginal revenue 1 ke marginal revenue 2. Sedangkan yang dinamakan grafik yang bergerak yaitu sepanjang kurva atau garis MC ataupun garis AC. Kemudian ada pun grafik yang keempat. Pasar total didapatkan dari pasar 1 dan juga pasar 2 yang dijumlahkan. Pada pasar 1 memiliki harga atau price lebih besar atau lebih banyak daripada pasar 2 dan juga pasar total, yang artinya perusahaan pada pasar 1 mengalami keuntungan. Sedangkan untuk pasar yang kedua memiliki harga atau price lebih kecil dari pasar 1 dan juga pasar total, yang artinya perusahaan mengalami kerugian. Penerapan harga atau penerapan diskriminasi harga pada pasar yang berbeda akan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya, untuk
Contoh untuk pengerjaan soal, terdapat soal yaitu kondisi TPD juga dapat dijelaskan secara matematis, seperti berikut ini. Misalkan, perusahaan menghadapi permintaan di pasar 1 dengan persamaan Q1 sama dengan 100 dikurang 2P. Dan di pasar 2 dengan persamaan Q2 sama dengan 50 dikurang 0,5P. Maka, TC sama dengan 10 Q plus 0,2 Q2, sehingga marginal cost sama dengan 10 plus 0,2 Q. Pertanyaannya, berapa elastisitas pasar 1 dan pasar 2, dan jelaskan perbandingannya. B. Hitunglah total revenue, total cost, dan laba total. C. Apakah strategi diskriminasi harga tersebut berhasil? Jelaskan secara matematis. Jawaban untuk soal A. Di sini terdapat Q1 dengan persamaan 100 dikurang 2P, Q2 dengan persamaan 50 dikurang 0,5P. Sehingga didapatkan Q total yaitu sebesar 150 min 2,5P. Kemudian akan di-inverse demand function. Sehingga didapatkan bentuknya P sama dengan 50 dikurang 0,5 Q1, sehingga TR1 atau jika dimasukkan ke dalam TR, persamaan TR, didapatkan TR1 atau total revenue 1, 50 Q1 dikurang 0,5 Q1 kuadrat. P sama dengan 100 dikurang 2 Q2, sehingga didapatkan TR2 sama dengan 100 Q kuadrat, Q2 dikurang 2 Q2 kuadrat. Sehingga P-nya sama dengan 60 min 0,4 Q total. Didapatkan fungsi marginal revenue yaitu sebesar MR1 sama dengan 50 min Q1, MR2 sama dengan 100 min 4 Q2, MR total sama dengan 60 dikurang 0,8 Q total. Maka, biaya perusahaan dinyatakan dalam bentuk persamaan. TC sama dengan 10 Q plus 0,1 Q2, maka didapatkan marginal cost yaitu sebesar 10 plus 0,2 Q, sehingga marginal revenue sama dengan marginal cost, yaitu sebesar 60 dikurang 0,8 Q sama dengan 10 plus 0,2 Q, sehingga didapatkan Q sebesar 50 unit. Pada tingkat total penjualan, marginal cost 10 plus 0,2, kemudian kita masukkan nilai Q yang didapatkan tadi yaitu sebesar 50 sama dengan 20. Sehingga marginal revenue 1 sama dengan MC yaitu 50 dikurang Q1 sama dengan 20. Didapatkan Q1 sebesar 30 unit. Untuk marginal revenue 2 sama dengan MC, maka 100 dikurang 4 Q2 sama dengan 20, sehingga didapatkan Q2 sebesar 20 unit. Untuk penentuan harga di setiap pasar adalah, untuk pasar 1, Q30 sama dengan 100 min 2P. Maka P1 sebesar 35 dan 20 sama dengan 50 min 0,5P, didapatkan P2 sebesar 60. Untuk perbandingan elastisitas. Elastisitas harga di pasar 1 dengan nilai P1 35 adalah untuk elastisitas 1 sama dengan persen delta Q1 per persen delta P1 sama dengan P1 per Q1 dikali delta Q1 per delta P1, atau elastisitas 1 sama dengan 35 per 30 dikali min 2. Didapatkan elastisitas 1 atau pada pasar 1 sebesar min 2,33. Elastisitas harga di pasar 2 dengan nilai P1 sebesar 35 adalah elastisitas 2 sama dengan persen delta Q2 per persen delta P2 sama dengan P2 per Q2 dikali delta Q2 per delta P2, atau elastisitas 2 sama dengan 60 per 20 dikali min 0,5 sama dengan min 1,5. Sehingga dapat diketahui bahwa pada elastisitas pasar 1 lebih besar daripada elastisitas pasar 2 karena nilai negatif tidak berpengaruh.
sehingga dianggap positif. Jawaban untuk soal C. Untuk soal B, total revenue 1 sama dengan 50 Q1 dikurang 0,5 Q1 kuadrat sama dengan 50 dikali 30 plus 0,5 dikali 30 kuadrat sama dengan 1950 satuan uang. Untuk total revenue 2 sama dengan 100 Q2 dikurang 2 Q2 kuadrat sama dengan 100 dikali 20 plus 2 dikali 20 kuadrat sama dengan 2.800 satuan uang. Didapatkan total cost dengan TC sama dengan 10 dikali 30 plus 20 sama dengan 0,1 dikali 30 plus 20 kuadrat. Total cost sebesar 750 satuan uang. Sehingga didapatkan laba total, yaitu hasil pengurangan dari total revenue dikurang total cost, 4.700 satuan uang dikurang 750 satuan uang, maka didapatkan total laba yaitu 4.000 satuan uang. Jawaban untuk soal C, jika tanpa diskriminasi harga, maka laba yang diperoleh yaitu penjualan total dengan Q total sebesar 50 unit, harga jual dengan persamaan P sama dengan 60 dikurang 0,8 Q total, dengan P sama dengan 75. Total revenue sama dengan 75 dikali 50 sama dengan 3.750. Total cost sama dengan 10 dikali 75 plus 0,1 dikali 75 kuadrat, sama dengan 1.312,5. Sehingga laba yang didapatkan yaitu sebesar 2.437,5. Didapatkan dari pengurangan total revenue dikurang total cost. Sehingga kesimpulannya sebesar total laba dengan diskriminasi harga sebesar 4.000 lebih besar daripada laba tanpa diskriminasi harga, yaitu sebesar 2.437,5. Jadi, strategi diskriminasi harga tersebut berhasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.